Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil percobaan yang telah kelompok 7 lakukan, yaitu membuat es krim dengan garam dan yang tanpa garam menggunakan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 7, ada Ananda Fri Sukmawardani, Siti Amelia, dan Muhammad Davis. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ini terdiri dari salah satunya penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan adalah suhu atau temperatur pada saat tekanan uap cairan atau larutan sama dengan tekanan uap pelarut padat murni. Suatu larutan jika jumlah partikel zat terlarut semakin banyak, maka titik beku larutan tersebut akan semakin turun. Contohnya adalah yang ingin kami lakukan sekarang, yaitu percobaan membuat es krim dengan sifat penurunan titik beku. Nah, kok bisa sih es krimnya jadi memadat? Nah, ini ada pembahasannya. Jadi, adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krimnya ini lebih kecil sama dengan minus 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur yang lembut. Untuk alatnya, kami memakai baskom 2 buah, wadah es krim, sendok, dan kaleng 2 buah. Bahannya yaitu ada es batu 2 buah, susu UHT 250 ml, dan garam 4 balok. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja percobaan pertama dengan garam, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan, kedua tuang susu UHT sebanyak 250 ml ke dalam baskom pertama, ketiga masukkan pada baskom yang telah berisi es batu dan garam, keempat lakukan percobaan dengan mengguncang wadah baskom dengan tangan, lalu yang terakhir lakukan guncangan hingga adonan membadat menjadi es krim. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja percobaan kedua tanpa garam. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tuang susu UHT sebanyak 250 ml ke dalam baskom kedua. Ketiga, masukkan pada baskom yang telah berisi es batu tanpa menambahkan garam. Keempat, lakukan percobaan dengan mengguncang wadah baskom dengan tangan. Yang terakhir, lakukan guncangan hingga adonan membadat menjadi es krim. Alasan kami memilih praktikum es krim ini dibandingkan dengan praktikum yang lain karena pertama meningkatkan pemahaman tentang sifat penurunan titik beku, yang kedua mengamati efek penurunan suhu terhadap pembekuan, lalu yang ketiga meningkatkan keterampilan praktis dalam membuat es krim. Perbedaan hasil pembuatan es krim dengan garam dan tanpa garam. Pertama, es krim dengan garam. Dalam metode ini, garam digunakan untuk mencairkan es di sekitar adonan es krim, sehingga membantu menurunkan suhu secara efektif. Karena garam menurunkan titik beku air, es akan lebih cepat mencair dan menyerap panas dari adonan es krim. Proses pembekuan yang lebih cepat dapat menghasilkan kristal es yang lebih kecil yang mengaruh pada tekstur yang lebih lembut dan halus. Adanya garam juga dapat mempengaruhi viskositas adonan es krim, sehingga dapat memberikan hasil es krim yang lebih kental dan creamy. Perbedaan hasil pembuatan es krim tanpa garam, proses pendinginan lebih lambat dibandingkan dengan metode dengan garam karena tidak ada efek pencairan es yang cepat. Seperti yang diketahui, proses pendinginan lebih lambat karena tidak menggunakan garam membuat hasil akhir susu hanya menjadi lebih kental saja, tidak sepenuhnya menjadi es krim seperti yang menggunakan garam.
guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you won't do to do for love. You tried everything, but you don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Oh, I only want the best, it's true. I can't believe the things I do for you. What you won't do for love. You've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Jadi, kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kelompok 7 lakukan yaitu pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Secara keseluruhan, es krim yang dibuat dengan menggunakan garam cenderung memiliki tekstur yang lebih lembut dan creamy karena proses pembekuan yang lebih cepat dan pembentukan kristal es yang lebih kecil. Sementara itu, membuat es krim dengan garam tidak dapat terjadi. Yang ada, susu hanya mengental dan tidak menjadi es krim. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Bye-bye.